Seluruh dunia pasti setuju. 2020 dipenuhi kata pertama. Pertama kalinya bandara ditutup akibat COVID-19. Untuk pertama kalinya, dengan berjauhan kita saling menjaga dan jutaan rencana harus tertunda. Dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Selamat siang. Kita bersyukur pada siang ini kita akan bersama-sama mengikuti acara pelepasan bagi siswa kelas 12 SMA Kristen Kanaan Cianjur. Kami berterima kasih kepada para pengurus yayasan, kepada Ibu Koordinator Sekolah Kristen Kanaan Cianjur, kepada para kepala sekolah TK, SD, SMP, dan kepada para guru-guru kami yang terkasih, para orang tua kelas 12 dan siswa-siswi kami kelas 12 yang saya sayangi. Kita bersyukur pada siang ini kita akan bersama-sama mengikuti acara pelepasan bagi kelas 12. Kami sangat berterima kasih untuk segala dukungan yang telah diberikan baik secara material dan moral kepada kami semua sehingga anak-anak dapat mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran. Dan saat ini kita akan melepaskan mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka dan kami akan mengembalikan kepada orang tua supaya mereka tetap mendapatkan yang terbaik. Mari kita akan bersama-sama mengikuti acara pelepasan siswa-siswi kelas 12 pada siang hari ini. Selamat menyaksikan.
Kami ucapkan selamat siang kepada yang terhormat Ibu Koordinator Sekolah Kristen Kanaan Cianjur, yang terhormat para Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati rekan-rekan guru, para orang tua siswa, serta siswa-siswi lulusan. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan pelepasan siswa-siswi lulusan Sekolah Kristen Kanaan Cianjur, walaupun secara live streaming atau online, tapi kami berharap kegiatan ini dapat kita lalui dengan penuh hikmat. Kami juga berharap agar Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian dapat mengikuti acara pelepasan ini dari awal hingga akhir. Baiklah, tanpa menunda lagi, kita akan sama-sama mulai acara pelepasan siswa-siswi lulusan Sekolah Kristen Kanaan Cianjur tahun ajaran 2019-2020. Sebelumnya, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau telah kumpulkan kami, walaupun mungkin kami berada di tempat kami masing-masing, tapi pada hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk sama-sama melaksanakan kegiatan pelepasan siswa-siswi lulusan Sekolah Kristen Kanaan Cianjur. Biarlah kiranya Bapa, pada hari ini kami boleh melaksanakan kegiatan ini dari awal hingga akhirnya dengan baik. Engkau boleh berikan kelancaran, dan biarlah lewat prosesi kami hari ini boleh menjadi satu momen ingat-ingatan untuk sekolah kami, untuk siswa-siswi kami, bahwa hari ini kami telah melepaskan siswa-siswi kami menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Kami serahkan kegiatan kami pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, kita akan terlebih dahulu menaikkan pujian. Kita akan sama-sama menaikkan pujian dari Kidung Rohani nomor 7. Kidung Rohani nomor 7, kita hanya akan nyanyikan bait yang pertama saja 2 kali. Biarlah segala pujian yang kita naikkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan penyampaian firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yakobus. Kami persilahkan. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, manajemen, dan guru Sekolah Kristen Kanaan Cianjur, orang tua murid, dan juga anak-anak jenjang TK sampai SMU. Kiranya Tuhan Yesus tetap melindungi sehingga semua dalam keadaan baik-baik saja. Kurang lebih 3 bulan lamanya kita tidak berjumpa. Hal ini dikarenakan peraturan pemerintah mengharuskan Bapak Ibu sekalian dan juga para siswa-siswi dari jenjang TK hingga sampai kepada jenjang SMU harus belajar di rumah. Dikarenakan
pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih belum dapat tertangani dengan baik. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya hal ini memberikan yang disebut dengan rasa ketidaknyamanan, memberikan yang disebut dengan rasa sedih, dikarenakan biasanya kita dapat melakukan aktivitas kita, terutama bekerja di sekolah, belajar di sekolah. Namun dikarenakan wabah COVID-19, mau tidak mau kita stay at home, belajar di rumah. Sampai kapankah pandemi ini akan berakhir? Sampai kapankah kita akan melakukan yang disebut dengan belajar di rumah? Sampai kapan kita akan melakukan yang disebut dengan bekerja di rumah? Kita tidak tahu waktunya sampai kapan. Bapak Ibu sekalian, serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahu kepada kita semua. Mari kita lihat bersama-sama. Dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Dalam nama Tuhan Yesus membaca Alkitab dan kita juga merenungkan bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, dari jenjang TK sampai kepada jenjang SMU. Seperti tadi dikatakan bahwa sampai kapan yang disebut dengan pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Tidak ada yang tahu dengan persis. Jadi kalau kita membaca media cetak, kita membaca yang disebut dengan media sosial, ada banyak analisa, ada banyak pengamatan dari para ahli virus, para ahli pandemi yang mengatakan pada hari ini, pada bulan ini, kira-kira maka pandemi akan berakhir. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan. Rasul Paulus kepada gereja di Efesus atau kepada jemaat di Efesus memberikan sebuah nasihat agar mereka kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasa-Nya. Jadi dimaksud kuat di dalam Tuhan adalah di dalam kuat kuasa-Nya. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi banyak sekali sektor di dalam kehidupan manusia. Terkhususnya adalah sektor pendidikan. Ada sekian juta daripada orang-orang yang terlibat di dalam dunia pendidikan dan terkhususnya adalah anak-anak. Mau tidak mau harus melakukan yang disebut dengan pendidikan melalui online. Mau tidak mau harus melakukan yang disebut dengan belajar di rumah. Ada yang masih giat dalam belajar. Ada yang sudah mulai timbul kebosanan dalam belajar. Ada yang memanfaatkan yang disebut dengan internet benar-benar untuk belajar. Tapi ada yang mungkin tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan yang disebut dengan fasilitas internet itu untuk belajar, tetapi melainkan bermain game online. Sudah ada yang timbul kebosanan, kejenuhan, sudah ingin bertemu dengan teman-teman, belajar seperti biasa, tetapi kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Namun melalui nasihat daripada
Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita diingatkan bahwa kita harus kuat dan kuat di dalam Tuhan, yang artinya di dalam kuat kuasanya. Mengapa Rasul Paulus menggunakan yang disebut perkataan kuat dalam Tuhan dan di dalam kuat kuasanya? Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, tentara pada masa itu, mereka harus berjaga-jaga di pos penjagaan. Tentara pada masa itu harus berbaris, bersiap melawan yang disebut dengan musuh, dan mereka tidak boleh meninggalkan yang disebut dengan pos penjagaan tersebut. Sebab jikalau mereka ketahuan meninggalkan yang disebut dengan pos penjagaan, mereka akan terima sebuah hukuman. Mengapa demikian? Karena pos penjagaan sangat penting. Jika mereka meninggalkan itu, maka musuh akan menaklukkan tempat di mana mereka berada. Demikian juga pada saat ini. Kita pun juga belajar. Jangan sampai pos-pos kita, terkhususnya dalam dunia pendidikan, dunia belajar mengajar, itu kemudian menjadi berantakan dikarenakan pandemi COVID-19. Kembali, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Namun, kita yakin dan percaya, jikalau kita saat ini mendapatkan yang disebut kekuatan kuasanya dari Tuhan, maka kita akan memperoleh yang disebut dan kuat dalam Tuhan. Maka masa depan yang saat ini mungkin kita sulit untuk memprediksinya, dikarenakan kapan berakhirnya masa COVID-19 ini yang tidak kita ketahui. Kemarilah saat ini kita mohon kepada kekuatan Tuhan akan menyertai kita, sehingga dalam proses belajar mengajar, baik Bapak Ibu guru yang mengajar secara online, maupun anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, yang harus belajar di rumah, tetap melakukan yang disebut dengan aktivitas belajar mengajar seperti biasa. Dan itu bisa kita lakukan bukan hanya dengan apa yang saat ini kita punyai, melainkan jikalau Tuhan itu ada bersama kita. Maka mohonlah saat ini kekuatan Tuhan, agar kekuatan Tuhanlah yang memampukan kita untuk terus-menerus melangkah, untuk terus-menerus menjalani kehidupan secara normal dalam sektor pendidikan yang saat ini kita geluti, agar masa depan, agar apa yang di depan itu menjadi bukan tidak kita ketahui, melainkan tetap kita ketahui. Maka kembali melalui nasihat Rasul Paulus, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kekuatan daripada kita melangkah untuk terus-menerus ke depan, yang kita tidak ketahui itu hanya kita bisa dapatkan jikalau kuat kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Maka mari saat ini kita mohon agar Tuhan selalu bersama dengan kita, agar kuat kuasanya bersama dengan kita, sehingga kita kuat bukan secara lahiriah, tapi kuat di dalam Tuhan untuk menyongsong masa depan, untuk meraih masa depan di tengah-tengah yang disebut dengan pandemi COVID-19 yang kita semua tidak tahu. Bapak Ibu sekalian, para guru, para manajemen, orang tua murid, dan juga anak-anak yang TK sampai SMU, jangan kita merasakan khawatir. Selagi dalam Tuhan, maka masa depan itu akan sungguh ada. Kiranya
firman Tuhan ini dapat membangun semangat kita, memotivasi kita untuk tetap melangkah sekalipun aral yang saat ini menghalangi kita tidak tahu akan kepastiannya kapan aral itu akan berhenti. Amin. Tuhan beserta kita. Sekolah Kristen Kanaan, alma materku. Tempat kami menuntut akhlak dan ilmu. Kami patuh pada orang tua dan guru, jujur dan setia kawan dengan semua kawan. Kanaan sungguh mulia dan berjiwa Pancasila. Kanaan pasti jaya, kekali yang sepanjang masa. Kami pelajar Kanaan, rajin dan tekun untuk mencapai cita-cita yang luhur. Kami siswa pengharapan nusa dan bangsa, Bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Kanaan sungguh mulia dan berjiwa Pancasila. Kanaan pasti jaya, kekali yang sepanjang masa. Kanaan sungguh mulia dan berjiwa Pancasila. Kanaan pasti jaya, kekali yang sepanjang masa. Yang terhormat Ibu Koordinator Sekolah Kristen Kanaan, Ibu Harjanti. Yang terhormat Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP. Yang terhormat para orang tua kelas 12, rekan-rekan guru, dan siswa-siswi kelas 12 yang saya kasihi. Bersyukur pada Tuhan, pada hari ini kita mengadakan pelepasan untuk kelas 12. Dan setelah 3 tahun mereka menempuh pendidikan di SMA Kristen Kanaan, tanpa terasa hari ini adalah waktu terakhir bagi mereka untuk bersama-sama menikmati setiap berkat Tuhan di Sekolah Kristen Kanaan ini. Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anakku, pada saat ini kita mengadakan perpisahan dalam kondisi yang berbeda. Kita tahu saat ini sedang dalam kondisi pandemi COVID-19 yang membuat
perubahan dalam tatanan hidup masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara sosial, bahkan memaksakan seluruh masyarakat untuk melakukan aktivitas di rumah dan membuat saat ini perpisahan dalam kondisi yang sangat berbeda. Bukan berarti dengan adanya pandemik ini maka karya, karsa dan juga pengembangan bakat itu terhenti, tetapi itu tetap kita bisa lakukan. Dan melalui pelepasan kelas 12 pada kali ini dengan tema tetap kuat di dalam Tuhan, kita berharap bahwa kelas 12 ini akan dipersiapkan untuk menjadi generasi-generasi yang bisa membangun bangsa dengan kekuatan yang luar biasa. Allah telah memberikan kesempatan bagi siswa-siswi kami mengalami masa-masa pembelajaran yang sangat berbeda di akhir penyelesaian studi mereka. Mereka bisa mengalami pembelajaran melalui home learning dan bisa lulus tanpa mengikuti ujian nasional. Bukan berarti mereka lulus tanpa kualitas. Tetap mereka telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran dengan usaha dan prestasi yang mereka bisa ukir selama ini. Kiranya ini menjadi bekal bagi mereka untuk meneruskan pendidikan mereka di pendidikan yang lebih tinggi. Dan kami bersyukur pada saat ini atas usaha siswa-siswi dan juga kerjasama dengan para guru, sehingga akhirnya mereka bisa menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran mereka selama di SMA Kristen Kanaan ini. Kami juga berterima kasih saat ini kepada orang tua yang telah mendukung kami di dalam proses pendidikan putra-putri mereka selama berada di sekolah Kristen Kanaan ini. Tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari orang tua, tidak mungkin kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Oleh sebab itu, momen saat inilah yang tepat bagi kami untuk berterima kasih untuk segala dukungannya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati orang tua sehingga terus dapat mendukung pendidikan anak-anak hingga pendidikan tertinggi yang mereka bisa raih. Bagi anak-anakku kelas 12, saat ini adalah momen bagi kalian untuk terus mengembangkan sayap kalian, untuk terbang lebih tinggi, mencapai cita-cita dan harapan kalian. Kami berharap kalian akan menjadi perabot Tuhan yang mulia untuk mengembangkan kasih dan keselamatan bagi dunia ini. Demikian kata sambutan yang saya bisa bawakan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dan senantiasa menganugerahkan kepada kita rahmat dan kesehatannya, sehingga di dalam melakukan segala aktivitas sekalipun dalam kondisi yang berbeda tetap membuat kita semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya perpisahan hari ini bukan perpisahan untuk selamanya. Kami berharap bahwa siswa-siswi kami bisa kembali ke sekolah untuk memberikan semangat dan dukungan bagi adik-adik kelasnya dan menjadi motivator dan inspirator agar mereka terus bisa menjadi kebanggaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Lulusan siswa-siswi SMA Kristen Kanaan Cianjur, dimulai dari kelas IPA. Alfonso Simanulang, Christian Audrey Setiawan, Christian Sahlim, Januardo Malega,
Jessica Vivera Malega, Jesse Roselyn Moy, Maria Clarissa Iskandar, Natania Edelyn Triskanto, Tadeas Yavin Susatyo, Ferry Fernando Yohanes Setiawan, William Nathanael Susanto, Yosua Sanjaya, berikutnya kelas IPS. Amadea Adelaide Mahanani, Selamat atas kelulusannya. Anastasia Rusmawan, Antonius Michael, Cornelius Valentino Lunadi, Dave Hansel Hadi Wijaya, Devin Putra Tan, Feby Angela Wijaya, Vina Fauji Setiadi, Francisca Nelio Megasari Angeli Kristi,
Gerardus Marcelino Amadeus Putra. Ridwanto Malegat. Selin Ivana. Sofia Selin Priscilla. Dan Vanes Kusumo Santoso. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK sampai dengan SMA beserta jajarannya, para orang tua siswa beserta anak-anakku yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, walau di masa pandemi ini semua segi kehidupan terpengaruh, namun kita dapat belajar membaca perubahan situasi, belajar bagaimana menerapkan pada diri sendiri, belajar untuk meningkatkan produktivitas, belajar untuk terus berkarya. Angkatan putra-putri kita tahun ajaran 1920 adalah angkatan yang penuh cerita, tanpa ujian nasional, berpisah tanpa tatap muka maupun berjabat tangan, namun komunikasi masih bisa berjalan dengan baik. Melalui pandemi ini, sebagai jalan bagi kita semua untuk bangkit karena sudah mengubah tata kehidupan kita semua. Dan beraktivitas di rumah, kita meningkatkan kesadaran kesehatan, meningkatkan penggunaan digital. Kita yakin bersama dengan Tuhan kita mampu mengatasinya. Kami selaku koordinator Sekolah Kristen Kanaan mengucapkan selamat kepada siswa-siswi yang telah lulus dan berprestasi di tahun ajaran 1920. Kiranya kalian terus belajar untuk mencapai cita-cita kalian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, para guru yang telah membimbing, mendidik selama ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua atas kerjasamanya selama ini. Sekolah Kanaan Cianjur akan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi putra-putri Bapak Ibu. Seperti selama pandemi ini, belajar di rumah, sekolah sudah menyediakan platform KIS LMS sehingga para siswa dapat belajar dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua siswa yang telah bergabung kembali dengan Sekolah Kanaan, dan bagi yang belum, kami masih memberikan kesempatan untuk bergabung menjadi keluarga besar di Sekolah Kanaan Cianjur, khususnya di jenjang TK, SD, dan SMA. Demikian sambutan dari kami, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang indah dan baik ini, perkenankanlah saya mewakili Yayasan Kanaan mengucapkan selamat dan terima kasih kepada segenap jajaran dan manajemen SMA Kristen Kanaan Cianjur. Antara lain kepada koordinator sekolah, Ibu Harjanti, kepala sekolah, Ibu Lidawati, wakil kepala sekolah, Ibu Purni Hasuti, wali kelas 12, Bapak Eko Julianto,
juga kepada guru-guru, staf, dan karyawan, serta para tamu undangan sekalian yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Tak lupa saya ucapkan selamat kepada yang berbahagia, adik-adik yang lulus dari SMA Kristen Kanaan Cianjur, dan juga kepada orang tua yang telah mempercayakan pendidikan anaknya di Sekolah Kristen Kanaan Cianjur ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, atas segala berkat perlindungan dan pemeliharaannya kepada kita selama proses belajar mengajar 3 tahun di jenjang SMA ini. Saya ingat, sewaktu berada di bangku SMP, kakak kelas saya bilang bahwa masa-masa paling indah ketika bersekolah adalah masa-masa di SMA. Dan entah apakah karena dia terinspirasi dari sebuah lagu yang saat itu memang sedang ngetren, atau karena pengalaman pribadinya. Namun setelah saya memasuki bangku SMA dan menjalaninya, serta merasakannya selama 3 tahun, hingga akhirnya tiba pada hari kelulusan seperti saat ini, 25 tahun yang lalu, barulah saya menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh kakak kelas saya itu ada benarnya juga. Apakah ada di antara kalian yang merasakannya juga? Selain SMA adalah masa-masa yang indah, ada juga masa-masa sulitnya. Contohnya, ujian nasional di SMA itu lebih banyak dan sulit ketimbang SD dan SMP. Namun, adik-adik sekalian tertolong oleh kondisi COVID-19 ya, UN dibatalkan oleh Pak Jokowi. Tapi saya yakin dan percaya, kalaupun ada UN, kalian pasti akan siap menghadapinya. Karena Bapak dan Ibu Guru siap membantu kalian untuk menyiapkan diri. Itu adalah masa sulit yang pertama dan yang telah kalian lewati. Masa sulit yang berikutnya adalah ketika memilih jurusan pendidikan yang lebih tinggi. Banyak siswa-siswi bingung ketika ditanya akan kemana kalian setelah lulus SMA. Namun saya yakin dan percaya kalian yang ada di sini tidaklah lagi bingung. Tapi kalian sudah menetapkan pilihan kalian masing-masing. Adik-adik yang saya kasihi, percayalah bahwa memilih jurusan pendidikan bukanlah pilihan kalian yang terakhir. Karena masih banyak sekali pilihan demi pilihan yang harus kalian pilih dalam hidup kalian. Dalam studi, dalam pekerjaan, memilih pasangan hidup, dan tidak memilih pun adalah juga suatu pilihan. Sehingga ada perkataan, hidup adalah pilihan. Jadi, masa depan kita sangat bergantung pada rangkaian pilihan-pilihan yang kita buat sendiri. Suatu pilihan adalah anugerah dari Tuhan yang luar biasa bagi kita, umat manusia. Namun dalam memilih, ada kalanya seseorang bisa salah, sehingga ada peribahasa, nasi telah menjadi bubur, yang artinya sudah terlanjur tidak dapat diperbaiki. Yang ada hanyalah penyesalan. Namun, apakah benar demikian? Bukankah kota Cianjur juga terkenal dengan bubur ayamnya? Bahkan Kompas mengatakan Cianjur sebagai kota 1000 bubur. Mungkin zaman dahulu bubur adalah makanan yang biasa, makanan yang sederhana. Tapi sekarang, bubur yang enak itu dicari-cari orang, dan harganya bisa menjadi sangat mahal. Jadi sesungguhnya tidak ada masalah dengan menjadi bubur. Buatlah bubur yang enak. Saya ingat ada perkataan satu orang raja yang paling berhikmat dan kaya raya yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu Raja Salomo. Yang perkataannya dicatat di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, yaitu segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, dan pengetahuan dalam hikmat dalam dunia orang mati. Artinya, selagi kita masih diberikan nafas kehidupan, masih ada kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang baik dan berguna. Dan lakukanlah itu dengan sekuat tenaga. Namun kemudian Raja Salomo tersebut melanjutkan perkataannya. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, dan juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas. Apa maksudnya? Apakah kita tidak perlu berusaha untuk menjadi cepat, untuk menjadi kuat, untuk menjadi berhikmat? Pastinya tidaklah demikian. Sesungguhnya melalui perkataan tersebut mengandung suatu makna yang lebih penting, agar bagi kita yang merasa cepat,
yang merasa kuat, yang merasa pandai, janganlah kita menjadi sombong. Dan bagi kita yang merasa kurang cepat, kurang kuat, kurang pandai, janganlah menjadi minder, rendah diri, ataupun putus asa. Manusia hanya bisa berusaha, namun Tuhanlah yang menentukan. Oleh karena itu, berjalanlah bersama dengan Tuhan di sepanjang hidup kalian. Semoga kalian semua akan mendapatkan hari depan yang penuh harapan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, atas nama Yayasan Kanaan, saya ucapkan selamat atas kelulusan adik-adik sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yang saya hormati Ibu Koordinator Sekolah Kristen Kanaan Cianjur, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Kristen Kanaan Cianjur, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Kristen Kanaan Cianjur, yang saya hormati orang tua dan wali siswa kelas 12, yang saya cintai anak-anak kelas 12, selamat siang, salam sejahtera. Nggak terasa bahwa kita sudah mengadakan pelepasan siswa lagi. Kali ini mungkin suasana akan berbeda karena masa-masa yang pandemi ini, sehingga kita mesti mengadakan perpisahan dengan secara online. Walaupun seperti itu, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa kita masih bisa mengadakan acara pelepasan ini walaupun secara virtual. Saya hanya menyampaikan beberapa kesan-kesan. Kesan saya terhadap anak kelas 12 ini adalah sangat banyak kenang-kenangan yang bisa saya selama kita bersama ini. Banyak sekali kenang-kenangan dan kesan-kesan yang saya anggap itu sesuatu kesan yang tidak akan terlupakan bagi saya secara pribadi. Seperti misalnya kita pernah tur bersama-sama ke Jawa Timur, yaitu ke Malang dan ke Jogja. Saya juga pernah mengalami daki gunung mungkin dengan beberapa siswa kelas 12. Mereka membantu saya. Dengan seumur segini mungkin saya tidak akan mampu daki gunung lagi kalau tanpa mereka membantu saya. Terus kita juga punya tim basket yang bagus, sehingga tim basket ini merupakan tim yang sangat dianggap oleh sekolah. Kita juga punya banyak siswa-siswa berprestasi, contoh seperti Sasa, di sini prianya, dan semangat-semangat dia selalu juara kelas, itu juga akan selalu teringat dalam kenang-kenangan saya secara pribadi maupun secara bersama-sama. Dan dalam kesempatan ini itulah beberapa kenang-kenangan yang mungkin tidak kita lupakan, mungkin masih banyak lagi kesan dan kenang-kenangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya akan pesan saya kepada anak-anak adalah di SMA mungkin kalian sangat banyak dibantu oleh guru-guru dalam belajar, diingatkan dan segala macam. Dalam kelupaan dan segala macam, guru-guru bisa memaklumi dan bisa mengingatkan kalian supaya diulangi dan diulangi lagi sehingga kalian bisa berhasil. Tetapi nanti ke depannya mungkin hal-hal seperti itu sudah tidak ada lagi. Di bangku kuliah maupun di bangku maupun kehidupan masyarakat, semua itu sudah sangat tergantung dari kalian sendiri. Dan kalian mesti berusaha lebih keras lagi di kehidupan yang akan kalian hadapi di masyarakat maupun di bangku kuliah nanti. Bapak yakin kalian pasti mampu, kalian pasti bisa. Karena kita sudah membekali kalian dengan ilmu-ilmu yang cukup, pengalaman yang harusnya kalian jalani, sudah kalian jalani, sehingga semua bekal-bekal yang ada bisa kalian manfaatkan, dan kalian pergunakan untuk menghadapi jenjang-jenjang berikutnya. Saya rasa inilah kesempatan kalian untuk membuktikan bahwa diri kalian mampu dengan semangat terus berjuang, dan harapan kami, harapan orang-orang tua siswa, tentu kalian semuanya berhasil. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMA yang telah mempercayai saya sebagai wali kelas 12
Saya juga berterima kasih kepada orang tua siswa yang selama ini telah bekerja sama dengan kami sehingga anak-anak dapat selesai sekolah dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang selama ini kita telah bahu-membahu, telah banyak membantu saya dalam tugas saya sebagai wali kelas 12. Akhir kata, selamat berjuang anak-anak. Semoga kalian sukses. Tuhan memberkati. Baiklah, sekarang kami akan mengumumkan peraih nilai tertinggi mata pelajaran dari jenjang SMA. Pertama, agama dengan nilai 94, PKN dengan nilai 94, bahasa Indonesia dengan nilai 96, matematika dengan nilai 92, sejarah Indonesia dengan nilai 94, seni budaya dengan nilai 92, bahasa Sunda dengan nilai 93, matematika peminatan dengan nilai 92, biologi dengan nilai 91, fisika dengan nilai 91, kimia dengan nilai 90, sastra Inggris dengan nilai 88, dan bahasa Mandarin dengan nilai 97 diraih oleh Maria Clarissa Iskandar. Berikutnya, untuk mata pelajaran bahasa Inggris dengan nilai 88 diraih oleh Christian Sahlim dan Maria Clarissa Iskandar. Mata pelajaran Penjas dengan nilai 88 diraih oleh Januardo Malega dan William Nathanael Susanto. Mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dengan nilai 89 diraih oleh Natania Edelin Triskanto dan Maria Clarissa Iskandar. Selanjutnya akan diumumkan juara dari kelas IPA. Untuk juara ketiga dengan nilai rata-rata 87,96 diraih oleh Jesse Roselyn Moeng. Untuk juara kedua dengan nilai rata-rata 88,31 diraih oleh Natania Edelin Triskanto. Dan untuk juara pertama dengan nilai rata-rata 91,6 diraih oleh Maria Clarissa Iskandar. Kami ucapkan selamat kepada para siswa-siswi yang berprestasi dari kelas 12 IPA. Baik, selanjutnya kami akan mengumumkan peraih nilai tertinggi dari kelas 12 IPS. Untuk mata pelajaran Matematika Umum dengan nilai 88, Sejarah Indonesia dengan nilai 92, Prakarya dan Kewirausahaan dengan nilai 86, Bahasa Sunda dengan nilai 89, Sosiologi dengan nilai 90, Ekonomi dengan nilai 93, dan Bahasa Mandarin dengan nilai 95 diraih oleh Feby Angela Wijaya.
Selanjutnya, untuk mata pelajaran agama dengan nilai 90 diraih oleh Anastasia Rusmawan. PKN dengan nilai 92 diraih oleh Antonius Michael. Bahasa Indonesia dengan nilai 94 diraih oleh Amadea Adelaide Mahanani. Bahasa Inggris dengan nilai 90 diraih oleh Gerardus Marcelino Amadeus Putra Aji. Penjas dengan nilai 83 diraih oleh Amadea Adelaide Mahanani, Gerardus Marcelino Amadeus Putra Aji, dan Ridwanto Malega. Seni budaya dengan nilai 89 diraih oleh Anastasia Rusmawan, Feby Angela Wijaya, dan Francisca Nelio Megasari Angeli Christi. Geografi dengan nilai 85 diraih oleh Anastasia Rusmawan, Feby Angela Wijaya, dan Francisca Nelio Megasari Angeli Christi. Sejarah dengan nilai 92 diraih oleh Antonius Michael, Feby Angela Wijaya. Sastra Inggris dengan nilai 88 diraih oleh Gerardus Marcelino Amadeus Putra Aji. Baik, sekarang kami akan mengumumkan juara-juara dari kelas IPS. Untuk juara ketiga dengan nilai rata-rata 86,77 diraih oleh Francisca Nelio Megasari Angeli Christi. Untuk juara kedua dengan nilai rata-rata 87,27 diraih oleh Anastasia Rusmawan. Dan untuk juara pertama dengan nilai rata-rata 88,5 diraih oleh Feby Angela Wijaya. Baik, kami ucapkan selamat kepada para siswa-siswi yang telah berprestasi dari kelas IPS. Beserta dengan para staf, yang terhormat Koordinator Sekolah Kanaan Cianjur Ibu Haryanti, yang terhormat Kepala Sekolah SMA Kanaan Cianjur Ibu Linawati, beserta dengan para dewan guru dan juga para staf Sekolah Kanaan Cianjur, dan juga para orang tua serta anak-anakku yang terkasih, khususnya kelas 12. Tidak terasa waktu terus bergulir, masa demi masa berganti seiring dengan berjalannya waktu. Karena berkat anugerah dan juga penyertaan Tuhan, anak-anak kita saat ini sudah lulus dari jenjang pendidikannya di SMA dengan nilai-nilai yang cukup memuaskan. Untuk itu, kami sebagai orang tua mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Kristen Kanaan Cianjur yang sudah memfasilitasi pendidikan bagi anak-anak kami dalam pendidikan formal dan juga pertumbuhan iman mereka. Terima kasih untuk para dewan guru yang sudah dengan sabar dan juga tulus mendidik anak-anak kami
sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang cerdas, pintar, dan juga berakhlak. Semoga apa yang mereka dapatkan selama bersekolah di sini itu juga menjadi salah satu modal bagi anak-anak kami dalam melanjutkan pendidikannya di tingkat yang lebih tinggi dan juga untuk menata masa depan mereka kelak. Untuk itu, kami sebagai juga orang tua memohon doa dan juga restu bagi anak-anak kami. Dan untuk anak-anak yang terkasih, selamat untuk kalian karena kalian sudah lulus. Tapi itu tidak berarti berhenti sampai di sini, karena perjalanan kalian untuk menata masa depan, meraih cita-cita itu masih panjang. Tetaplah bersandar kepada Tuhan, karena dengan berkat dan juga penyertaan Tuhan, kalian bisa menggapai cita-cita kalian sesuai dengan harapan. Untuk itu, tetaplah semangat untuk belajar, karena ilmu pengetahuan tidak akan pernah habis, tetapi itu akan selalu baru dan baru. Jadilah anak yang takut akan Tuhanmu, dan juga jadilah anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tuamu, nusa dan juga bangsamu. Untuk itu, teruslah semangat untuk kalian, teruslah belajar, raihlah cita-cita kalian sesuai dengan harapan. Selamat sekali lagi untuk kalian, Tuhan memberkati. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Selamat siang yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Linawati beserta Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam acara perpisahan sekalipun dilakukan secara online. Pada kesempatan kali ini saya mewakili siswa SMP dan SMA akan menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum berpisah meninggalkan tempat di mana kami belajar dan menimba ilmu selama 3 tahun ini.
Pertama-tama, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah membimbing saya dan teman-teman. Terima kasih pula telah memberikan ilmu dan nasihat kepada kami dengan penuh kesabaran dan kasih. Kami sadar bahwa kami seringkali nakal dan membuat Bapak Ibu repot. Tapi kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas bimbingan Bapak Ibu Guru. Berkat jasa Bapak Ibu Guru, kami dapat lulus dari sekolah ini. Dan semoga ilmu yang kami dapat akan bermanfaat kelak. Pepatah mengatakan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Begitu banyak jasa-jasa para guru di sekolah ini yang tak terhitung dan tak terganti. Kami sebagai murid tidak mungkin dapat membalas semua jasa-jasa yang telah Bapak Ibu berikan selama ini. Saya pribadi sangat bersyukur karena dukungan Bapak Ibu Guru, saya dapat mengembangkan bakat saya melalui aktivitas dan kegiatan sekolah. Terima kasih sudah mendukung kami untuk berkembang dan menjadi jembatan bagi kami untuk mencapai cita-cita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Terima kasih atas segala kebaikan kalian dan kiranya kenangan yang berharga dapat selalu diingat. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, baik hal yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami hanya dapat mendoakan supaya semua guru di sekolah ini diberikan kesehatan agar tetap bergiat dalam mengajar. Berat rasanya berpisah dengan teman-teman semua yang sudah melewati masa selama bertahun-tahun menuntut ilmu di sekolah ini. Semoga kalian sukses melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan dapat meraih cita-cita. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Ku percaya
acara pelepasan kelas lulusan pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Ibu akan pimpin dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih jikalau pada saat ini Bapa kami telah menyelesaikan rangkaian pelepasan untuk kelas lulusan kami. Kami bersyukur Tuhan, di tengah keadaan yang sangat berbeda pada saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk melepaskan anak-anak kami Tuhan kepada kependidikan yang lebih baik, pada tingkat yang lebih utama kembali Tuhan. Kiranya Allah yang memberkati anak-anak kami Tuhan, agar mereka terus mengembangkan sayap mereka Tuhan, terbang tinggi melintasi segala bukit-bukit di dalam dunia ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus berkati mereka Tuhan sepanjang mereka terbang untuk mencapai cita-cita mereka. Dengan kekuatan sayap-Mu lah Tuhan, Kau yang akan membimbing mereka satu persatu. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang telah bekerja sama dengan kami. Kiranya Bapa senantiasa memberkati orang tua kami Tuhan dengan berkat-berkat-Mu, sehingga mereka terus dapat mendidik dan mendukung pendidikan anak-anak kami Tuhan, sehingga mereka kelak bisa menjadi perabot-Mu yang mulia. Kami juga berdoa Tuhan untuk para guru kami dan segenap staf dan manajemen sekolah Kristen Kanaan Tuhan, agar kami terus dapat berkarya di dalam bidang pendidikan. Sekalipun saat ini kondisi sangat berbeda, tetapi akan membuat kami lebih kreatif dan inovatif untuk mengembangkan kualitas pendidikan bagi siswa-siswi kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebersamaan kami hari ini. Biarlah dari hari ini dan selanjutnya Engkau akan senantiasa menuntun anak-anak kami agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Tetap kuat di dalam-Mu Tuhan dan terus menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu, kasih-Mu Tuhan senantiasa memberkati anak-anak-Mu, para orang tua, guru-guru, dan kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon ampun jikalau di dalam pertemuan kali ini ada hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Allah masih memberikan kesempatan bagi kami untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Terpujilah nama-Mu kekal hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin.